Malam telah tiba, berhati-hatilah. Jauh sisi gelap, karena semakin malam, mereka semakin berdatangan. Gue baru aja selesai main game sama teman-teman di Discord. Sekarang udah jam 11 malam. Jadi pas main game, temen gue ini nggak sengaja dia cerita pas masa dia sekolah di SMP. Dia ngalamin banyak lah hal-hal mistis ketika sekolah di sana. Jadi temen gue ini sekolah di salah satu SMP ternama di Bandung. Dia nggak ada keluarga di sana dan memutuskan untuk tinggal di asrama. Sebulan pertama tinggal di asrama, dia nggak boleh megang handphone dan nggak boleh pulang. Tapi setelah sebulan di sana, dia boleh pulang 2 minggu sekali. Karena teman gue ini berasal dari Natuna, selama 3 tahun sekolah di sana dia nggak pernah pulang sama sekali. Malah pernah tinggal sendiri di asrama. Pertama kali datang ke asrama itu, temen gue disuruh datang jam 3 sore setelah asar. Dan menjelang maghrib, orang tua yang nganter anak-anaknya disuruh pulang. Tapi karena teman gue ini telat datang ke asrama, posisi kasurnya itu ditukar sama orang tua yang lain ke depan pintu masuk kamar. Karena orang tua dari anak ini gak mau dia tidur di depan pintu masuk. Posisi kasurnya itu berbentuk persegi panjang, yang di tengah-tengahnya itu ada lemari panjang yang dikelilingi oleh kasur-kasur. Awalnya temen gue ini posisi kasurnya itu berada di tengah-tengah kamar. Karena dia telat datang, kasurnya itu dipindahin sama orang tua yang lain ke depan pintu masuk kamar. Kasur yang ditempatin teman gue ini adalah kasur tingkat. Yang satu kamar itu berisi 8 kasur dan 16 orang. Temen gue semenjak tinggal di asrama itu, dia susah banget untuk tidur karena merasa gak nyaman gitu. Tidur selalu menghadap pintu. Hal yang temen gue alamin semenjak tinggal di asrama, yaitu pada jam 2 pagi dia tiba-tiba kebangun gara-gara ngedenger suara buku kayak ditumpuk gitu. Suara itu berada di bagian depan kiri kasur dia. Dia ngedengar persis suara itu dari arah kasur temannya. Namanya si Ega. Temen gue ini berpikiran, karena baru kenal sama teman-temannya yang di kamar, dia ngira si Ega ini anaknya yang rajin kali ya. Jam 2 pagi udah nyusun-nyusun buku. Dan dia ngira juga si Ega ini pengen sholat tahajud. Karena jam 4 pagi ya biasalah yang namanya asrama, anak-anak itu udah pernah dibangunin. Dan sebenarnya teman gue ini pengen banget mastiin apa yang terjadi di kasur si Ega. Tapi karena teman gue ini mager kali ya, jadi dia memutusin untuk tidur lagi. Anehnya, suara buku ini gak berhenti-berhenti ditumpuk sama si Ega. Terus teman gue kebangun lagi dong dan duduk di atas kasur. Nah, teman gue ini bilang, Ega, ngapain sih jam segini beresin buku? Suara buku itu hilang pas teman gue ngomong. Nah, teman gue ini juga nunggu respon dari si Ega. Seketika suasana jadi hening, tiba-tiba suara buku itu muncul lagi. Nah, terus teman gue nanya lagi dong. Ega, ngapain lu? Suara buku itu hilang lagi. Gak lama kemudian, suara buku itu ada lagi. Teman gue ini langsung marah tuh sama si Ega. Ega, kalau orang nanya tuh dijawab. Habis teman gue ini marah, suara itu gak ada lagi. Dan dia penasaran dong. Akhirnya dia mutusin buat nyamperin kasur si Ega. Dan ternyata si Ega ini lagi tidur nyenyak. Dan suara buku tumpuk itu gak ada. Teman gue ini kaget kan dan panik. Akhirnya dia lari ke kasurnya si Raka, ngebangunin Raka, dan mereka tidur berdua satu kasur.
Beberapa bulan kemudian, semenjak kejadian pertama itu, teman gue udah jarang lah diganggu lagi. Tapi ada suatu ketika kejadian aneh itu datang lagi. Kejadiannya itu terjadi lagi jam 2 pagi. Tiba-tiba teman gue itu kebangun lah karena pengen kebelet buang air kecil. Tapi saking takutnya keluar kamar dan kondisinya memang pengen kebelet banget, akhirnya teman gue ini mutusin buat lari lah ke kamar mandi. Pas sampai kamar mandi, teman gue ini bingung, kok pintu kamar mandi merah semua. Biasanya kalau ada orang pasti pintu kamar mandi itu warna merah, tapi ya kalau nggak ada warna hijau. Teman gue ini kebelet banget kan, akhirnya dia mutusin buat buang air kecil di tempat wudhu. Pada saat itu dia mikir, mungkin satpam kali ya yang kunci semua pintu kamar mandi. Lalu ketika dia udah selesai buang air kecil, dia pergilah ke kamarnya. Pas waktu azan subuh datang, dia mau wudhu tuh ke kamar mandi. Dia ngeliat lagi kamar mandinya, ternyata pintu kamar mandi itu udah hijau semua. Keesokan harinya, pas temen gue lagi duduk di kelas, dia kepikiran tuh dengan kejadian semalam. Dia mikir, mana mungkin bisa pintu tipe kayak gitu dikunci dari luar. Dan secara logikanya gak bisa dong. Pas tahun pertama itu, temen gue susah banget lah untuk tidur dan gelisah di sepanjang malam. Dan teman gue ini banyak banget lah ngalamin kejadian di semester awal. Kayak suara kaki orang yang menemani di depan kamar, suara keran air yang nyala-mati, sampai suara kaca yang diketok-ketok. Masuklah tahun kedua teman gue ini sekolah dan tinggal di asrama itu. Teman gue ini gak lagi tuh kasurnya di depan kamar, karena dia udah pindah kamar. Suatu ketika teman gue ini lagi teleponan lah sama nyokapnya jam 7 malam. Gimana sekolah di sana, Nak? Nyaman? Nyaman mah. Aku bisa ngikutin semua kegiatan di sini kok. Tapi kamu yakin kan tidak kenapa-napa? Bentar mah, aku sakit perut. Mau ke kamar mandi dulu. Nanti telepon lagi ya mah. Iya, Nak. Temen gue ke kamar mandi tuh sambil lari bawa HP-nya. Pas di kamar mandi, HP-nya itu ditaruh di jepitan paha pas dia jongkok. Waktu mau siram dan teman gue ini berdiri, dia kaget. Loh, HP yang di pahanya itu mana? Kok tiba-tiba hilang? Pada saat itu dia mikir, apa jangan-jangan HP-nya itu jatuh kali ya ke lubang WC, terus kesiram sama dia. Dan dia bingung bagaimana cara ngambil HP-nya. Akhirnya temen gue ini mutusin buat balik lagi ke kamar dengan rasa menyesal dan bingung. Tapi lu tahu nggak apa yang anehnya? Ternyata HP-nya ini ada di atas lemari kamarnya. Kenapa temen gue ini bisa tahu? Waktu itu temen gue lagi duduk di atas kasur. Tiba-tiba kedengeran lah bunyi notif HP-nya ini. Bunyi itu berkali-kali gitu. Nah, dia cari tahu dong dari mana sumber suaranya itu. Pas dia cari tahu, ternyata ada di atas lemari kamarnya. Saat itu teman gua nggak bisa berkata apa-apa, alias kebingungan. Menjelang memasuki tahun ketiga, biasanya tuh setelah sholat subuh, orang-orang pada siap-siap tuh untuk berangkat ke sekolah. Teman gue ini datang dong ke kamar mandi sambil membawa ember kecil yang isinya itu peralatan mandinya dia. Pas sampai di kamar mandi, ternyata kamar mandi ini penuh. Temen gue mikir dong, kalau misalkan dia nungguin nih, pasti bakal telat datang ke sekolah. Akhirnya dia mutusin tuh untuk turun ke basement. Karena kamar mandi ini ada di lantai 2, tapi di basement itu juga ada kamar mandi yang jarang dipakai sama orang. Dia turun dong ke bawah. Pas sampai di kamar mandi, dia lihat tuh semua pintu dikunci, dan dia juga mendengar
semua orang lagi pada mandi. Nah, dia juga ngelihat, ya, berarti tadi itu siapa ya? Sorry. Aduh, tadi sampai mana ya? Oh iya, tadi kan teman gue itu kan ngeliat tuh di depan pintu kamar mandi tuh nggak ada tuh orang naruh ember. Nah, akhirnya dia taruh tuh ember dia di depan pintu kamar mandi, ya kan? Nah, habis itu dia tinggal. Kenapa dia tinggal? Karena kalau di asrama tuh sistemnya kalau lu ninggalin ember depan pintu kamar mandi, ember lu itu nggak akan diselap. Teman gue ini baik dulu tuh ke kamarnya sambil ngobrol lah sama temennya. Pas balik lagi ke kamar mandi itu gagangnya udah hijau semua. Otomatis emang nggak ada lagi dong orang yang mandi dalam itu. Nah, temen gue dengan senangnya dia masuk tuh sambil bawa embernya. Dan ternyata kamar mandi itu kering, nggak basah, lembab, dan baknya itu masih penuh banget. Di situ temen gue asli dia bingung, nggak bisa berkata apa-apa, cuman diam. Tapi karena dia udah telat banget sekolah nih, nggak basa-basi, dia akhirnya mandi juga di situ. Klimaksnya itu terjadi di tahun ketiga temen gue tinggal di asrama itu. Ada suatu ketika temen gue sama Ciraka mau sarapan lah ke kantin pagi-pagi. Ketika mereka jalan ke kantin, posisi kantin tersebut berada di dalam aula. Di ujung aula itu ada 2 pintu menuju ke kantin. Pas mereka masuk ke aula, mereka jalan nih dengan santainya kan, ketawa-tawa gitu kan. Ketika di tengah-tengah aula, mereka sama-sama terdiam kayak patung gitu. Ternyata apa yang mereka lihat, ada sosok perempuan yang jalan dari ujung ke ujung. Sosok perempuan ini mengenakan pakaian baju putih full sampai atas dan ke bawah, dan dia menggunakan hijab dan juga cadar. Sosok perempuan ini berjalan dari ujung ke ujung, kayak seakan-akan perlahan menghilang gitu loh. Di saat itu juga temen gua dan Ciraka tanpa basa-basi langsung aja lari ke kantin, saking paniknya. Kalian tahu nggak? Dan ternyata aula tersebut sering dijadikan tempat ruqyah oleh para kiai dan ustadz di sana. Temen gua saking banyaknya kejadian yang dialamin selama tinggal di asrama itu, dia memutuskan untuk bilanglah ke orang tuanya bahwa dia nggak mau lagi sekolah di sana dan nggak mau tinggal lagi di asrama itu. Sebenarnya teman gue ini udah pernah lah cerita ke ustadz di sana, tapi nggak ada satupun lah yang percaya sama dia. Akhirnya sekolah lah yang turun tangan untuk ngebantu dia. Tapi pada hari itu, padahal orang tuanya udah datang ke sekolah untuk ngurus perpindahan sekolahnya.
Pihak sekolah menyarankan ke teman gue untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah ini lagi. Karena teman gue ini bentar lagi mau tamat dan tanggung juga kalau mau pindah. Kemudian pihak sekolah juga menyarankan teman gue ini dibawa ke tempat terpencil untuk melakukan ruqyah. Pas di hari H, teman gue dan gurunya berangkatlah ke tempat terpencil itu. Pas sampai di sana, mereka bertemu dengan kakek-kakek yang udah lumayan tua lah kelihatannya. Pas masuk ke dalam rumah kakek tersebut, teman gue ini langsung diruqyah. Pas diruqyah, leher teman gue ini ditepuk-tepuk gitu loh, ditepuk-tepuk. Dan kakek ini ngomong ke teman gue kayak gini. Kamu kenapa? Saya sering diganggu kek di asrama. Wah, leher kamu masih keras nih. Saya bantu ya, buat ditutup mata batinnya. Mereka pergi ke tempat tersebut seminggu sekali lah dalam 2 bulan. Semenjak diruqyah, teman gue ini mengalami hal yang sangat signifikan lah. Mata batinnya itu secara perlahan udah mulai tertutup. Dia juga udah jarang lah ngeliat hal-hal aneh. Malah nggak pernah sama sekali. Cerita yang gue dapat dari teman gue ini, dia bilang kejadian kayak ini sering terjadi pas dia sebelum diruqyah ke bawah. Mata batinnya itu sering kebuka lah tanpa disengaja dan ngelihat hal-hal aneh yang sebenarnya nggak mau dia lihat. Dia orangnya sangat sensitif kalau berhubungan dengan hal mistis. Sampai sekarang pun dia masih merasa nggak enak di badannya. Terkadang dia suka merasakan hal yang aneh lah di sekelilingnya, walaupun mata batinnya sendiri udah ditutup. Perhatikanlah sekelilingmu, apakah mereka manusia atau mereka yang menjelma menjadi manusia. Selamat malam.